Terima kasih Mania, silakan duduk kembali. Hari ini ada yang tidak masuk? Terima kasih karena hari ini kalian semua boleh hadir di pelajaran hari ini. Saya berharap supaya kedepannya tetap hadir semuanya, supaya tidak ketinggalan yang pelajaran yang diberikan oleh Bapak dan Ibu Guru. Masih ingat pelajaran kita minggu lalu tentang apa? Faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Yang mempengaruhi laju reaksi kan ada 4. Yang kita pelajari minggu lalu apa aja? Konsentrasi dan luas permukaan. Konsentrasi dan luas permukaan. Iya, terima kasih untuk saran. Semakin besar luas permukaan, laju reaksi semakin cepat. Nah, yang itu harus tekankan adalah bahwa luas permukaan yang bisa dimaksud adalah permukaan yang bersentuhan langsung dengan larutan, ya. Itu harus ingat. Hari ini kita akan mempelajari yang kedua, yaitu pengaruh suhu dan katalis terhadap laju reaksi. Coba perhatikan ini misalnya ada 2 gelas. Yang pertama ini air hangat atau air panas, yang ini air dingin. Nah, kalau misalnya kita kita masukkan di air dingin dengan air panas, kira-kira yang terlebih dahulu berwarna yang mana? Panas. Coba ya kita lihat ya. Nah, kelihatan? Memang yang panas tadi ini ya, ini sudah mulai lewat warna. Kalau ini belum. Kenapa kira-kira air panas? Ya, lebih cepat tadi sudah ya. Lebih cepat, iya lebih cepat. Nah, kira-kira kenapa? Tahu? Sekarang yang kedua, coba kalian perhatikan gambar yang sudah Ibu berikan. Gambar yang kedua, sebelum mereka dekat. Berjauhan. Ya, terima kasih Hidup. Ya, itu benar ya. Pernah dengar istilah macomlang? Nah, pasti pernah. Hidup jagoannya itu ya tidak? Tugasnya macomlang itu seperti apa? Menjodohkan atau membuat sesuatu orang menjadi dekat. Nah, itu adalah ilustrasi tentang peran katalis dalam suatu reaksi. Kalau misalnya ada macomlang, hubungan itu terjalin cepat atau lambat? Cepat. Begitu juga katalis. Jadi kalau ada katalis dalam suatu reaksi, dia akan cepat bereaksi. Sebelum kalian mempraktekkan tentang pengaruh suhu dan katalis terhadap laju reaksi hari ini, terlebih dahulu Ibu sampaikan tujuan pembelajaran kita. Yang pertama adalah kalian bisa menganalisis pengaruh suhu terhadap laju reaksi dengan menggunakan teori tumbukan. Nah, yang kedua, anak-anak semua diharapkan mampu menganalisis pengaruh katalis terhadap laju reaksi menggunakan teori tumbukan. Jadi ini nanti di akhir pelajaran ketika kalian menyimpulkan hasil diskusi kalian lihat apakah ini sudah tercapai atau belum. Paham? Melanjutkan pelajaran kita, saya minta kalian untuk bergabung dengan kelompoknya masing-masing yang sudah kita baca kemarin. Ingat tetap jaga jarak ya. Silakan bergabung dulu. Sudah bergabung dengan kelompoknya masing-masing ya. Ya, silakan siapkan seluruh alat dan bahan yang sudah Ibu minta kemarin kalian siapkan. Kemudian perhatikan dulu LKPD-nya. Di situ kalian diminta untuk melakukan 2 percobaan ya. Percobaan pertama yaitu tentang pengaruh suhu terhadap laju reaksi. Yang kedua adalah pengaruh katalis terhadap laju reaksi. Nah, jadi yang pertama silakan kalian kerjakan dulu yang percobaan pertama. Nanti hasil pengamatannya tuliskan langsung di LKPD-nya ya. Ada yang mau ditanyakan sampai situ? Sudah kan? Yang penting kalian baca petunjuknya dengan benar ya. Nah, itu saja. Silakan kalian lakukan percobaannya dan diskusikan nanti di akhir akan presentasi. Silakan lakukan percobaannya. Ibu kasih waktunya 20 menit dan sekarang silakan kerjakan. Gula pada sendok pertama
sama tidak? Agak beda, Bu. Bedanya di mana, Bu? Bedanya di lama reaksi. Waktunya berarti ya. Itu tidak masalah. Karena mungkin air panasnya suhunya beda atau cara kalian tadi mungkin lama baru naruhnya, itu masalah. Yang penting kalian lihat perbedaannya. Kalau kelompok 1 tadi yang lebih cepat bereaksi yang ditambahkan dengan air panas. Nah, sementara yang kedua, untuk percobaan kedua, yang lebih cepat bereaksi adalah gula yang ditambahkan dengan abu gosok, ya. Jadi itu untuk presentasi dari kelompok 1. Tepuk tangan sekali lagi. Silakan duduk. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Kami ingin mempresentasikan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi, yaitu suhu dan katalis. Hasil pengamatan pada gelas pertama, larutannya cuka, air panas, dan serbuk yang kami tebus. Lama reaksinya 5 menit 58 detik. Pada gelas kedua, cuka, air dingin, dan serbuk campuran telur. Lama reaksinya 6,26 menit. Dari percobaan tersebut, pada gelas panas serbuk campuran telur lebih cepat bereaksi gelas pertama karena gelas pertama menggunakan air panas. Yang kedua, pengaruh katalis terhadap laju reaksi. Dari hasil pengamatan, sendok pertama isi sendoknya gula, lama waktunya 57 detik. Pada sendok kedua, isinya gula dan abu, lama waktunya 55 detik. Dari percobaan tersebut, pada sendok mana gula lebih cepat terbakar? Sendok kedua karena adanya katalis yaitu abu gosok dan dapat mempercepat laju reaksi. Dari percobaan yang telah kami lakukan, kami menyimpulkan bahwa pertama, pengaruh suhu terhadap laju reaksi pada percobaan pertama atau gelas pertama lebih cepat larut dibanding gelas kedua karena suhu di gelas pertama mempunyai air panas. Yang kedua, pengaruh katalis terhadap laju reaksi pada percobaan kedua atau sendok kedua lebih cepat terbakar dibanding sendok pertama karena memiliki katalis yaitu abu gosok. Pada percobaan faktor laju yang dipengaruhi oleh suhu, laju reaksi paling cepat terjadi pada suhu tinggi atau rendah. Laju reaksi yang paling cepat terjadi pada suhu yang tinggi. Bandingkanlah pergerakan partikel energi kinetik pada suhu rendah gambar A dengan suhu tinggi gambar B. Pada suhu rendah energi kinetik partikel kecil, sedangkan pada suhu tinggi energi kinetik partikelnya meningkat atau lebih besar. Bandingkan jumlah tumbukan efektif yang terjadi pada partikel di suhu rendah gambar A dengan di suhu tinggi gambar B. Tumbukan efektif yang terjadi pada partikel di suhu rendah lebih sedikit dibandingkan pada tumbukan efektif yang terjadi di suhu tinggi. Untuk katalis, kurva pada poin manakah yang menggunakan katalis dan yang tidak menggunakan katalis? Yang menggunakan katalis adalah kurva B, sedangkan yang tidak menggunakan katalis adalah kurva A. Jelaskan pengaruh katalis terhadap keefektifan tumbukan berdasarkan teori tumbukan. Katalis berfungsi untuk menurunkan energi aktivitasi. Jika energi aktivitasi diturunkan, maka makin banyak tumbukan yang memiliki energi yang cukup untuk melatih energi aktivitasi tersebut, sehingga jumlah tumbukan efektif akan bertambah. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Oke, tepuk tangan dulu untuk presentasi kelompok 2. Ya, kelompok 1 kira-kira yang berbeda dengan percobaan kalian apa? Waktunya aja ya. Nah, itu yang kalian ya percobaan pertama kalian 3 menit untuk air panasnya. Kalau yang kelompok 2 ini 5 menit, bedanya 2 menitan. Kemudian untuk air dingin kalian 3 menit 45 detik gitu ya, kalau catat ya. Nah, kemudian untuk kelompok 2 itu 6 menit 26 detik. Nah, untuk percobaan kedua ini yang gula untuk kelompok 1 tadi 1 menit 44 detik. Sementara untuk kelompok 2 ini hanya 57 detik. Nah, kemudian gula ditambah abu gosok itu 1 menit 26 detik. Di kelompok 2 hanya 55 detik. Kita duduk dulu kelompok 2. Terima kasih atas presentasinya.
Nah, dari sini coba kalian perhatikan ya. Dari sini, dari yang kalian sudah lakukan percobaan ini, mana yang lebih cepat bereaksi? Kalau reaksinya kalau cuka air panas dengan serbuk cangkang telur, atau kalau dia ditambahkan dengan air dingin? Air panas. Air panas berarti suhunya lebih tinggi ya. Jadi kalau dia suhunya tinggi, reaksinya lebih cepat. Nah, kalau misalnya yang percobaan kedua ini, gula aja atau gula ditambahkan dengan abu gosok? Gula ditambahkan dengan abu gosok. Nah, yang menjadi katalisnya yang mana? Abu gosok. Nah, fungsi katalis tadi untuk apa? Mempercepat reaksi. Ya, pintar, benar ya akhirnya. Jadi abu gosok itu untuk mempercepat reaksi. Sementara suhu, semakin tinggi suhu berarti laju reaksi semakin cepat. Nah, dari sini tadi dari kalian sudah diskusi, dari kalian sudah melakukan percobaan, ada yang mau menyimpulkan tidak? Silakan coba. Gitu ya. Pengaruh suhu terhadap keefektifan tumbukan berdasarkan teori tumbukan adalah apabila suhu reaksi dinaikkan maka energi kinetik partikel akan bertambah. Dengan demikian lebih banyak partikel yang akan memiliki X besar atau sama dengan EA. Hal ini menyebabkan jumlah tumbukan efektif akan bertambah. Ada lagi? Pengaruh katalis terhadap keefektifan tumbukan adalah suatu reaksi yang menggunakan katalis. Tumbukan efektif lebih banyak dibanding yang tidak menggunakan katalis. Betul ya, duduk. Terima kasih kalian. Jadi kesimpulan dari percobaan dan diskusi kalian hari ini bahwa semakin tinggi suhu, laju reaksi semakin cepat. Kenapa? Kalau dia semakin tinggi suhunya, tumbukan antar partikel itu semakin cepat ya. Jadi itulah yang menimbulkan reaksinya semakin cepat ya. Kemudian yang kedua adalah kalau penambahan katalis itu akan mempercepat laju reaksi. Caranya gimana? Dengan menurunkan energi aktivasi. Jadi yang awalnya energi aktivasinya tinggi, kalau dia ditambahkan katalis, dia menjadi rendah. Jadi reaksinya berjalan lebih cepat. Ada pertanyaan sampai sini? Cukup jelas? Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini, kalian seperti biasa isi evaluasinya dulu. Ini untuk penilaian secara mandiri ya. Kalau tadi kalian secara berkelompok, ibu sudah nilai ketika berdiskusi dan berkelompok. Sekarang ini adalah untuk menilai kemampuan secara mandirinya. Silakan diisi, ada persoalannya. Dan semua ya? Iya, silakan dulu kumpulkan tugasnya yang sudah ibu kasih 2 minggu lalu. Silakan kumpulkan makalah yang sudah ibu minta kemarin tentang cara-cara penyimpanan bahan yang rawan bereaksi. LKPD-nya belum ya? LKPD-nya lupa tadi yang belum pernah. Semuanya sudah dikumpul ya? Ya, jadi untuk hari ini seperti itu kegiatan kita hari ini. Ibu berharap apa yang sudah kalian pelajari, apa yang sudah kalian lakukan percobaannya itu bisa kalian pahami dan kalian mengerti ya. Kemudian yang ibu informasikan untuk refleksi seperti minggu sebelumnya saya
Sudah ada, tinggal kalian checklist mana yang sesuai dengan apa yang kalian alami hari ini ya. Untuk pertemuan selanjutnya kita masih di topik laju reaksi, tetapi bukan lagi faktor laju reaksi, tetapi menentukan orde reaksi ya. Jadi pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang menentukan orde